Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat pelayanan tim worshiper yang sangat memberkati kita pada hari ini. Selamat datang semuanya orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah saudaraku, berapa banyak kita percaya, kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Boleh lambaikan tangan, saudaraku yang kasih, amin. Saya senang waktu saat tahu bahwa kata-kata ditebus. Karena kata-kata ditebus itu, kalau Anda memperhatikan kata-kata ditebus, artinya tadinya kita itu milik yang lain dan sekarang ditebus menjadi milik yang menebus. Dan saya senang waktu saat Tuhan bukakan kata-kata penebusan, artinya kata ditebus, saudara dan saya bisa mengerti tentang akan hal ini. Kalau Anda memperhatikan waktu saat Tuhan menebus kita, kira-kira kan ada selain kita, ada bumi dan segala isinya yang dijadikan oleh Tuhan. Namun Anda tidak pernah baca dalam firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menebus bumi. Tuhan menebus alam semesta. Tidak pernah dikatakan dalam firman Tuhan kata-kata itu. Makanya bumi yang jatuh sejak Adam jatuh dalam dosa tetap dalam kondisi yang semakin hari semakin usang, semakin hari semakin tidak baik. Karena Tuhan gak pernah menebus dunia. Maksudnya bumi. Tapi Tuhan menebus kita. Saya mau tanya sama Anda, kira-kira Tuhan mampu gak menebus bumi dan alam semesta? Mampu. Karena harganya Tuhan jauh lebih mahal daripada harga bumi dan alam semesta. Tapi Anda pernah pikirkan gak? Kenapa justru bukan bumi dan alam semesta yang Tuhan tebus, tetapi yang Tuhan tebus itu adalah saudara dan saya. Amin, saudaraku yang kasih. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita itu lebih mahal daripada bumi ini. Tadinya kita ini enggak lebih mahal daripada bumi ini karena kita ada di dalam dosa. Tapi setelah kita ditebus, kita jauh lebih mahal daripada dunia ini karena kita ditebus pun dari kuasa dosa, kita ditebus daripada kematian, kita ditebus daripada pekerjaan si jahat. Kan ada 3 perkara yang besar ini yang telah menebus kita. Yang pertama, kita telah ditebus dari kematian. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Kalau Anda baca di dalam kitab Korintus dikatakan bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan tidak akan mati. Semuanya tidak akan mati. Saya baca itu, luar biasa sekali. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan tidak mengenal kematian bagi setiap orang yang percaya. Karena orang percaya memperoleh hidup yang kekal. 1 Korintus pasal 15 berkata bahwa kita semuanya tidak akan mati. Tapi kita semuanya akan diubahkan. Makanya ukuran Tuhan bagi setiap kita yang mati, saudaraku, ukurannya Tuhan bagi setiap kita yang mati, Tuhan katakan tidur. Amin. Jadi kalau ada saudara kita yang telah lebih dahulu dipanggil Tuhan, Tuhan gak bilang bahwa mereka mati. Kalau mereka yang mati dalam Tuhan ya. Tuhan gak katakan mereka mati, tapi Tuhan katakan mereka sedang tidur. Karena orang percaya sudah ditebus dari kematian. Amin. Orang percaya juga sudah ditebus dari dosa. Artinya kita bukan milik dosa lagi. Yosua, Jogi, semuanya kita di sini bukan milik daripada dosa lagi. Itulah arti kata ditebus. Saudaraku yang kekasih. Tadinya kita adalah milik dosa, tetapi karena penebusan daripada Kristus, saudara dan saya tidak lagi milik dosa. Amin. Saudaraku yang kasih. Dan kita ngelihat tentang akan hal itu. Saudara baca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, 20, bisa bantu saya sebentar. 1 Korintus. Atau tidak tahukah kamu, sama-sama yuk baca, bahwa
tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, coba Anda perhatikan firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus. Arti kata yang lain daripada bait itu apa? Rumah kediaman. Jadi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, Roh Kudus sekarang berdiam loh dalam tubuh kita. Nah kalau Anda memperhatikan, bagaimana mungkin roh yang maha kudus itu tinggal di dalam tubuh kita, tinggal di dalam diri kita. Bagaimana mungkin? Anda bisa bayangkan, Anda bisa analogikan. Saudara perhatikan. Rumah presiden itu Indonesia disebut istana. Kenapa? Dia itu begitu spesial, dia itu begitu megah, dia itu begitu bersih. Amin. Firman Tuhan katakan saudaraku, dan firman Tuhan ini adalah kebenaran. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh yang jauh lebih tinggi daripada segala nama. Yang jauh lebih tinggi daripada segala kedudukan. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus bukan hanya mampir, bukan hanya singgah, bukan hanya soan ya bahasa Jawanya. Soan itu apa artinya ya? Menghadap. Tapi firman Tuhan katakan tubuhmu itu rumah Roh Kudus. Saudaraku coba bayangkan betapa lebih daripada istana hidupmu. Amin. Lebih bersih daripada istana manapun. Karena yang tinggal di dalam engkau sekarang sebagai orang percaya, Roh Allah sendiri. Siapa yang bikin tubuh Anda begitu megah? Siapa yang membuat diri Anda begitu bersih? Sehingga Roh Kudus bukan hanya singgah, bukan hanya mampir. Tapi firman Tuhan berkata, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Siapa yang membuat dirimu begitu bersih, lebih daripada istana manapun, selain daripada korban darah Yesus yang sudah membersihkannya. Amin saudaraku. Firman Tuhan katakan begini saudaraku, waktu saat kau tahu kebenaran ini akan memerdekakan. Amin. Makanya Tuhan tuh selalu mencari hati orang yang percaya kepada Dia. Selain itu Tuhan tidak cari yang lain. Karena ketika kali kau percaya kepada Dia, boom, itu akan ada kuasa yang besar. Amin, saudaraku yang kasih. Kalau rumah Anda mau didatangi presiden, rumah Anda mau didatangi, Anda sibuk nggak bersih-bersih? Sibuk bersih-bersih Anda. Karena rumah Anda akan didatangi presiden. Anda kebayang nggak kalau presiden jadi tinggal di rumah Anda? Makanya rumah presiden disebut istana. Megah dia. Berapa banyak di sini yang pernah ke istana? Ya lewat-lewat aja gitu ya. Walaupun nggak masuk ya. Nah saudara, saya ingat satu kali kejadian di Filipina. Tahun 1947. Ada camp di Filipina. Namanya camp di hutan itu ada camp tawanan di Filipina. Dan kemudian saudaraku tahun 1947 camp itu masih ada. Dan kemudian yang berkuasa atas camp itu, camp tawanan. Tahu ya semuanya camp tawanan ya. Tempat orang ditahan. Dan itu tempatnya di pedalaman hutan. Jadi gak pernah orang mendengarkan kabar-kabar yang ada di luar. Apa yang terjadi di camp tawanan itu sampai 1947. Tentara Jepang berkuasa di camp itu. Dipagarin camp itu dan kemudian ada banyak sekutu-sekutu di sana. Ada tentara Amerika dan yang lain-lain tetap ditawan 1947. Perang Dunia Kedua berakhir tahun berapa? 1945. Tapi 1947 tentara Jepang ini masih menguasai camp itu. Yang ditawan di situ adalah tentara-tentara dan perwira-perwira sekutu. Nah saudaraku, suatu kali ada orang yang kesasar di hutan itu. Ini kesasar yang membawa berkat. Dan kemudian ketika kali orang itu kesasar ke hutan itu, dia lihat kok ada camp tawanan di sini.
Kemudian dia ketemu di pagar-pagar itu, hei ngapain kalian? Katanya sama, kami ini tawanan tentara Jepang. Kemudian orang dikata, kalian siapa? Kami ini tentara sekutu, dan sekian tahun kami ditawan di sini. Kemudian orang yang kesasar itu bilang, hei Bung, ini tahun 47. Tahun 45, 2 tahun yang lalu, negaramu telah mengalahkan negara mereka. Negaramu telah menawan negara mereka. Negaramu telah berkuasa atas negara mereka. Benarkah demikian? Kata orang sekutu di dalam camp ini. Itu yang terjadi 2 tahun yang lalu. Akhirnya saudaraku, apa yang terjadi? Tentara sekutu ini datang menghadap perwira tinggi, perwira yang mengepalai camp itu. Diambil senjata tentara Jepang itu. Dia katakan, 2 tahun yang lalu ternyata tentara kami telah mengalahkan tentara kalian. Negara kami telah mengalahkan negara kalian. Diambil senjata itu. Sekarang kalian dong yang harus kami tawan. Bukan kalian yang nawan kami. Amin. Nah saudaraku, kenapa? Ada kuasa yang besar ketika kali Anda mempercayai kebenaran. Katakan amin. Firman Tuhan ini berkata bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh bukan dari usahamu. Roh Kudus yang kamu peroleh bukan karena kekuatanmu. Tapi semuanya karena pemberian Allah. Kalau Allah sudah beri, bagian Anda adalah menerimanya. Dan itu sudah Allah beri. Bukan hanya Allah sediakan, tetapi Allah sudah beri. Kalau Allah sudah beri, saudaraku yang diberkati Tuhan, kerinduan hati Tuhan adalah kau terima. Dan kau berkata, tubuhku ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang Allah berikan kepadaku. Amin, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Jadi saudara dan saya milik siapa? Milik dosa. Enggak lagi saudaraku. Ayat yang berikutnya firman Tuhan katakan yang ke-20 dikatakan demikian. Bantu saya ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Saudara yang kasih. Kamu tuh sudah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Amin. Sudah ada transaksinya. Sudah ada kejadian pembayarannya. Dan pembayaran atas kita itu telah Yesus lakukan di kayu salib. Lebih mahal daripada segala dosa kita. Amin saudaraku. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata begini. Tubuhmu bukan milik kamu sendiri lagi. Hey bro, kita ini milik Kristus. Amin saudaraku. Kristus pengen sekali menyatakan kemuliaannya melalui diri kita. Karena kita bukan milik kita sendiri lagi. Makanya saudaraku dalam kepemimpinan sebenarnya tidak kenal ku punya visi. Kan ada lagu gitu ya. Ku punya visi walaupun bagus. Sebenarnya kita gak punya visi lagi. Yang ada visi siapa? Visi Tuhan atas kita. Tapi visi kita udah tenggelam dengan visinya Tuhan. Amin saudaraku. Kenapa saudara? Firman Tuhan katakan kita bukan milik kita sendiri lagi. Dan saya percaya visi daripada Tuhan jauh lebih besar daripada visi kita. Amin, saudaraku. Makanya saudaraku kadang-kadang sering sekali, saudaraku perhatikan akan hal ini. Sering sekali kalau kita tidak menyadarin akan pembelian Kristus. Sering sekali kalau kita tidak menyadarin akan penebusan Kristus. Kita lupakan hal itu. Sering sekali kita seperti berjalan sendiri. Sering sekali seperti kita menuntun diri kita sendiri. Saya kan sendiri. Anda punya kerinduan sendiri, Anda punya mimpi sendiri, Anda punya pengharapan sendiri, saudaraku yang kasih. Padahal sebenarnya Bapamu di surga firman Tuhan berkata adalah rancangannya bagi kita adalah rancangan yang terbaik. Amin. Firman Tuhan berkata, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta roti diberikan ular? Benar ya? Bapak mana di antara kamu? Apalagi aku Bapamu di surga, firman Tuhan berkata, kalau kamu bapak yang jahat saja tidak melakukan itu, anaknya minta telur diberikan ular. Anaknya minta roti diberikan kalajengking. Bapakmu yang jahat saja tidak melakukan itu,
apalagi aku Bapamu di surga. Firman Tuhan berkata, aku akan memberikan yang terbaik. Amin. Nah firman Tuhan berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara coba memperhatikan. Tadi saya diberkati banget dengan pujiannya kita. Coba bantu saya baca dalam kitab Roma pasal 8 ayat. Perhatikan 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ini kan cerita tentang bagaimana Bapa di surga memberikan Yesus kepada saudara dan saya. Yesus itulah menjadi harga penebusan kita. Saudaraku, lihat apa yang Bapa alami. Firman Tuhan berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ini bukan arti kata bahwa Bapa tidak sayang kepada anaknya Yesus. Bukan. Tapi ini berbicara bahwa Bapa itu rela mengorbankan Yesus. Just only for you. Karena kamu, karena saya, saudaraku. Saudara bisa bayangkan Bapa yang baik itu. Saya aja gak tega lakukan akan hal itu. Harus mengorbankan anak saya misalnya contoh. Untuk menjadi pembayaran untuk seseorang. Bahkan firman Tuhan berkata ketika kali Tuhan menebus kita. Bukan karena kita sudah menjadi orang benar. Tuhan menebus kita, firman Tuhan berkata ketika kali kita masih berdosa. Di luar daripada ekspektasi sebenarnya, di luar daripada kriteria yang diharapkan. Itulah posisi kita. Tapi firman Tuhan berkata, Bapa di surga merelakan anaknya untuk menjadi harga penebusan bagi setiap kita semuanya. Saya gak rela kok. Anak saya sakit aja saya rasanya pedih. Benar ya? Pedih loh saudaraku. Apalagi kalau kita ngelihat anak kita sampai berkorban, pedih banget. Tapi firman Tuhan berkata, Bapa di surga merelakan Yesus bagi setiap kita semuanya. Firman Tuhan berkata, seolah-olah dia tidak menyayangkan anaknya, hanya oleh karena untuk penebusan saudara dan saya. Saudaraku, dia relakan akan hal itu. Saudara ingat waktu saat Abraham mempersembahkan Ishak. Usia Ishak ketiga kali diserahkan itu sekitar 30 tahun. Bukan umur 9 tahun. Beberapa ahli teolog ceritakan bahwa usianya sekitar 30 sampai 37 tahun. Waktu saat Ishak itu dikorbankan oleh Abraham. Saudaraku yang kekasih. Kemudian saudaraku yang kasih, Tuhan berkata kepada Abraham. Abraham, persembahkanlah anak yang kau kasihi itu. Anak tunggalmu yang kau kasih itu, persembahkanlah. Kemudian saudaraku, Abraham ini bapa, dia bawa Ishak. Saudara tahu apa yang dialami Abraham? Saya percaya itu adalah pergumulan yang sangat besar. Amin. Itu adalah konflik batin yang begitu luar biasa besar. Dan perjalanan itu saudaraku bukan hanya perjalanan sehari. Lebih kurang mereka berjalan 3 hari, saudaraku yang kekasih. Saudara bisa bayangkan waktu sementara dia jalan, dia tahu ini anak akan dipersembahkan. Saudaraku, Tuhan bicara kepada Abraham, persembahkanlah anak yang sangat kau kasih itu. Dan kemudian mereka jalan. Waktu saat jalan, di tengah jalan, dia pikulkan kayu kepada Ishak. Ishak memikul kayu untuk menjadi korbannya. Nah saudaraku, waktu saat Ishak memikul itu dia cari-cari dombanya di mana? Dia tanya sama papanya, "Pak, ini udah ada kayu. Dombanya di mana, Pak?" Saudara bisa bayangkan hati bapak itu gimana, saudaraku? Saya mungkin bisa bayangkan kali itu wajah Abraham dia palingkan daripada Ishak. Dia gak berani mandang Ishak tapi air mata ini bercucuran. Dia bilang begini, "Anakku, di atas gunung sana Tuhan akan sediakan." Saya percaya waktu saat Abraham ngomong itu dia gak bisa mandang wajah anaknya. Karena rasa kasih yang luar biasa besar, yang sangat luar biasa besar. Amin, saudara.
Jadi waktu saat Bapa di surga harus rela mempersembahkan Yesus bagi kita. Untuk sebagai harga pembayaran. Harga penebusan. Saudara lihat hancurnya hati Bapa di surga itu. Makanya waktu saat itu Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu membuat hati Bapa di surga lebih hancur. Karena belum pernah dia dipanggil Eloi, Eloi. Karena arti kata Eloi, Eloi itu adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hati Bapa di surga makin hancur, saudaraku yang kekasih. Karena dia harus merelakan benar-benar anaknya yang dia punya. Segala yang dia punya, harta yang paling dia punya harus dikorbankan sebagai harga penebusan saya dan saudara. Harga yang sangat mahal. Amin. Karena gak bisa dosa kita diselesaikan dengan cara apapun. Gak bisa. Kehebatan Tuhan, kekuasaan Tuhan tidak akan bisa menyelesaikan dosa saudara dan saya. Amin. Hanya dibutuhkan korban yang kudus, dibutuhkan pengorbanan yang mahal lah yang menyelesaikan semua dosa dan pelanggaran kita. Kuasanya Tuhan gak bisa menyelesaikannya. Dia harus bayar dengan adil. Karena firman Tuhan berkata, Allah kita itu adalah Allah yang adil. Amin. Dia nggak hanya bilang, oh karena dia berkuasa, semua dosamu selesai. Nggak bisa. Dia harus memberikan suatu korban. Dan yang dia korbankan itu adalah anaknya yang tunggal. Sebagai harga pembayaran yang luar biasa mahal. Untuk semua dosa kita. Jadi gak ada dosa yang kecil bagi Tuhan. Karena sekecil apapun dosa kita, saudaraku, pembayarannya sama. Jadi Anda jangan bilang, aku gak seberdosa yang lain. Aku mulai dari kecil, aku lebih alim. Ulama ya kali ya. Aku dari kecil, aku baik. Dari kecil, aku tidak sejahat orang lain. Pembayarannya sama, saudaraku. Enggak bisa karena engkau tidak sejahat orang lain. Enggak bisa karena engkau tidak sebrutal orang lain. Engkau hanya ya paling dosaku bohong-bohong dikit lah. Begitu. Tapi Anda tahu enggak? Dosamu yang bohong sedikit pun tidak akan bisa selesai tanpa darah yang dicurahkan untuk menebus kita. Enggak bisa selesai. Makanya sekarang kalau Anda memperhatikan dirimu, jangan memperhatikan jenis-jenis dosa yang kau buat. Jangan. Tetapi engkau memperhatikan berapa harga yang telah dibayar. Karena kalau kau katakan jenis dosa apa yang aku buat, kau jadi bisa bermegah. Aku enggak kayak orang Farisi sama orang ahli Taurat lah. Waktu saat dia berdoa di bait Allah, yang satu seorang Farisi, yang satu seorang pemungut cukai. Anda ingat ceritanya? Dua orang yang berdoa di bait Allah. Anda ingat? Kalau ingat, angguk-anggukan kepala. Tapi jangan terlalu ngangguk. Saya tahu ini udaranya berat. Ya. Anda ingat dua peristiwa itu? Dan kemudian orang Farisi ini berkata begini. Apa yang dikatakan orang Farisi waktu saat dia berdoa? Tuhan, aku tidak seperti... Aku 2 kali puasa dalam 1 minggu. Haleluya. Biasanya begitu ya. Tuhan, aku baik kepada orang lain, aku banyak memberi, 2 kali seminggu aku berpuasa. Dan kemudian dia bilang, dan aku tidak seperti orang ini. Ya gitu ya. Kemudian orang pemungut cukai ini dia tahu, dia nggak layak. Dia bilang begini, Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Dari 2 orang ini siapakah mereka yang dibenarkan? Orang-orang berkata, dia pemungut cukai yang dibenarkan. Amin, saudara yang kasih. Jadi jangan ukur diri kita seperti gini. Aku gak seberapa besar dosa saya. Dosa saya gak seorang lain. Saya sedikit lebih alim. Saya sedikit lebih saleh kepada mereka. Ya, kalau Tuhan membayar dosa saya mungkin tidak semahal kalau Tuhan membayar dosa orang lain.
No, saudaraku. Enggak. Harus Allah Bapa mempersembahkan anaknya yang tunggal yang sangat mahal itu. Jadi kalau saya ngelihat diri saya, Anda ngelihat diri Anda. Jangan lihat backgroundmu, oh aku enggak sejahat yang lain. Justru Anda enggak akan nikmati apa-apa. Yang perlu Anda lihat adalah berapa mahal harga yang telah dibayarkan untuk dosa kita. Sampai Bapa di surga harus ngerelakan anaknya itu. Itu adalah aku tahu itu peristiwa paling sedih sedunia itu adalah ketiga kali peristiwa salib itu. Bapaknya sendiri menyaksikan anaknya menjadi korban mulai dari Taman Getsemani. Karena bapaknya ada di situ. Tapi bapaknya memang tidak bisa melakukan, bukan tidak bisa, tidak mau melakukan mengintervensi kepada anaknya. Karena baik bapak maupun anak, mereka tuh rela menjadi korban. Amin. Anda ingat gak di Taman Getsemani, waktu saat seorang murid Yesus, namanya Petrus, diambilnya pedangnya, set, putus telinga si Matias, si Maltus. Putus telinganya. Aku bilang, ih, ini lebih hebat dari Zoro. Benar loh. Karena dia seblak langsung. Ya kan coba perhatikan. Dia pegang pedang. Set gitu. Langsung putus di sini. Nggak kena dadanya saudaraku. Aku pikir selain Zoro siapa yang bisa bikin gitu. Ternyata Petrus bisa. Tapi Anda lihat nggak apa yang Yesus katakan. Petrus, kau kira aku nggak bisa meminta 12 bala tentara surga turun untuk membela aku? Bisa. Tapi Yesus rela menjadi korban. Apakah kau kira waktu saat Yesus dianiaya, kira-kira Bapak nggak bisa membela Yesus? Bisa. Tapi Bapak merelakan akan hal itu. Walaupun setiap kali demi kejadian pasti Bapak itu pilu banget, pedih banget. Anaknya harus menjadi korban. Kenapa anaknya menjadi korban? Karena Bapak di surga memilih saudara dan saya. Di hati Bapak, di wajah Bapak ada wajah saudara dan saya semuanya. Saya gak bilang ini, tapi itu benar. Ketika kali Yesus menjadi korban, satu sisi Bapak melihat wajah kita di sana. Kalau enggak aku korbankan anakku, maka orang ini akan binasa. Jadi ketika kali dia melihat Yesus, dia melihat Anda, dia udah mengenal Anda. Makanya firman Tuhan berkata, jauh sebelum dunia ini dibentuk, Tuhan telah mengenal kita. Jadi ketika kali peristiwa salib itu, jangan kira bahwa Bapa di surga hanya melihat Yesus, Bapa di surga juga melihat saudara dan saya. Amin, saudaraku. Makanya dia rela. Anakku gak apa-apa kau jadi korban. Yesus bilang, Pak, untuk inilah aku datang. Untuk menjadi korban inilah aku datang. Untuk menggenapi apa yang menjadi kehendak-Mu lah aku datang. Amin. Anda pernah dengar Yesus katakan begitu kan? Untuk menggenapi kehendak-Mu itulah aku datang. Yesus menggenapinya dalam dirinya. Dan saudara dan saya diselamatkan oleh karena itu. Dengan harga yang mahal. Amin. Pagi hari ini, pastor pengen cerita kepada Anda. Lihat harga penebusanmu yang sangat mahal itu. Aku berdoa ini saudaraku, supaya Anda begitu rema. Sehingga waktu saat masalah apapun, kendala apapun, tantangan apapun, saudaraku, dosa apapun. Iblis mau mencoba memikat kita dengan cara apa? Kita ingat, aku sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Harga penebusan itu. Amin, saudaraku. Nah sekarang saudaraku, kenapa hal itu begitu penting? Kenapa hal ini begitu penting, saudaraku yang kasih? Mari baca kitab Lukas pasal yang ke-7. Perhatikan akan hal. Kenapa Anda perlu sekali mengetahui harga pembayaran yang luar biasa mahal yang telah Yesus korbankan itu? Karena ketiga kali Anda mengetahui terus menerus, Anda rema setiap waktu, bahkan waktu saat Anda mengalami tekanan, mengalami pencobaan, mengalami rintangan, saudaraku, Anda ingat bahwa Anda sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal itu, saudaraku. Apa yang terjadi kepada kita? Lukas pasal yang ke-7, saudaraku. Saya ingin ngambil beberapa kisah ini dalam kitab Lukas pasal yang ke-7, saudaraku. Ayat yang saya akan sebentar lihat.
Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-30, saudaraku. Ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Lukas pasal 7 ayat yang ke-30. Lukas 7 ayat yang ke-36 maksud saya, 36. Baik ya, perhatikan akan hal ini. Dikatakan demikian firman Tuhan, seorang Farisi mengundang Yesus datang makan di rumahnya. Jadi seorang Farisi mengundang Yesus. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Pastor udah lama gak diundang makan. Padahal pengen juga kalau Bapak Ibu undang saya makan. Ya. Amin ya, si Maria yang juru masak kita yang luar biasa. Nah, firman Tuhan berkata begini, karena makan itu sebagian dari persekutuan. Iya kata. Waktu saat Yesus makan itu biasanya itu tanda persekutuan. Fellowship, seperti gitu. Nah dikatakan demikian, oke lanjut supaya jangan cerita tentang makan terus lanjut. Karena bukan tujuannya. Dikatakan begini, ayat yang ke-37. Di kota itu, saudara lihat nih. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Saya tahu kalau terkenal berarti satu. Ya. Just only one. Saya senang si Yogi bilang, apa? Oh hari ini yang khotbah just only apa? The one only. Saya tersipu-sipu, aduh. Tadi enggak gitu ya. Dewan. Harusnya kan hari ini saya di Bekasi. Harusnya hari ini Pastor cancel. Karena si Yogi ini berarti. Jadi minggu depan pastor di Bekasi. Nah saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata, di kota itu ada seorang yang terkenal sebagai seorang berdosa. Cari alamat dia sulit atau gampang? Hah? Semua orang tahu dia. Saya ingat ada seorang penginjil namanya Billy Graham. Dulu saya ikut proyek penginjilan dia. Dan kemudian saudara yang kasih, ada seorang dari Afrika, dia ingin tulis surat kepada Billy Graham. Tapi nggak tahu dia alamatnya. Yang dia tahu Billy Graham di Amerika. Dia tulis lagi nih, to Pastor Billy Graham in USA. Dikirim surat itu. Sampai surat itu ke rumah Billy Graham. Kenapa saudara yang kasih? Semua orang di Amerika tahu siapa Billy Graham. Alamatnya mungkin tidak detail. Tapi karena terkenal gampang carinya. Kalau Anda dari Batu Aji kirim surat sama saya, kirim paket sama saya. Tuh Pastor Reinhard in Batam. Enggak tahu saya sampainya di mana. Nah saudaraku, jadi perempuan ini Anda bisa bayangkan, terkenalnya sebagai seorang berdosa di kota itu. Jadi ini hanya orang yang paling top berdosa, semua orang kenal siapa dia, oh perempuan itu, lama. Udah berapa laki-laki dirusaki dia. Biasanya ya saudara, rumah tangga hancur yang lain seperti begitu ya benar ya. Dan kemudian wah ini perempuan nih. Wah ini bahaya banget. Semua orang sudah kenal dia. Tapi saudaraku apa yang dialaminya ketika kali dia mendengar Yesus hadir di rumah seorang yang bernama Simon orang Farisi. Dia datang saudaraku. Dia masuk ke rumah itu. Firman Tuhan berkata ketika perempuan itu mendengar. Amin saudaraku. Pastor ingin sekali sampai usia 95 tahun ceritakan tentang kebenaran Kristus. Aku percaya saudaraku waktu saat orang mendengarkannya dalam iman, hidupnya dimerdekakan. Mungkin gaya saya ngajar beda dengan gaya orang lain. Saudaraku, enggak apa-apa. Gaya Anda ngajar pun beda dengan gaya yang lain. Enggak apa-apa. Karena di balik itu ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Amin saudaraku. Dan firman Tuhan berkata saudaraku,
ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah saudaraku yang kekasih, dan kemudian saudaraku ayat yang berikutnya, saudara baca ayat yang ke-40, ayat yang ke-4, saya akan singkat gini saudaraku, ayat yang ke-44. Saudaraku perhatikan ayat yang ke-44. Dan kemudian waktu saat perempuan itu datang, saudaraku, perempuan itu datang, dia langsung ke bawah ke kakinya Yesus. Dia datang kepada Yesus dan kemudian dia di kaki Yesus. Dan kemudian orang-orang pada komplain. Khususnya orang Farisi. Karena selain Simon, ada beberapa orang Farisi yang lain. Koleha-kolehanya juga hadir di situ. Kemudian mereka bilang apa? Kau perhatikan ini. Inilah contoh kalau orang agamawi. Mereka bilang gini. Seandainya dia benar-benar nabi, pasti dia tahu siapa orang yang sedang menyentuh dia. Yesus tahu. Dan kemudian dia panggil Simon. Simon. Itu bukan Simon murid Yesus. Simon yang punya rumah itu. Simon. Ada 2 orang yang berhutang. Yesus katakan. Yang seorang berhutang 500 dinar. Yang seorang 50 dinar. Mana yang lebih besar menurut Anda? 500 dengan 50. Mana lebih besar? 500. Aku yang kasih. Ada seorang yang 2 orang berhutang, yang satu 500, yang satu 50. Dan kemudian firman Tuhan berkata, kedua-duanya tidak mampu membayarnya. Saudaraku, kalau orang gak mampu membayar, mau 1 juta atau dengan 1 miliar, sebenarnya sama aja. Kan begitu kan? Gak mampu bayar. Jadi kalau ada orang hutangnya 1 miliar, banyak kali hutangnya, gak bisa dibayarnya. Kalau Anda berhutang 500.000 gak bayar, sama juga sebenarnya. Kan begitu, sama-sama gak bisa bayar. Nah, firman Tuhan berkata, kedua orang ini tidak sanggup untuk membayarnya. Namun orang yang punya uang itu bermurah hati. Puji Tuhan. Dia berkata, karena kalian gak bisa membayarnya, aku lunaskan. Amin. Kemudian saudaraku yang kekasih, Tuhan berkata kepada Simon, Simon, dari antara 2 orang itu, kira-kira siapakah yang lebih mengasihi orang itu? Yang melepaskan hutang itu. Siapa dari 2 itu? Simon langsung cepat, karena masalah hitung-hitungan, biasa itu enggak. Oh Tuhan, aku tahu, dikira dikasih sepeda nih. Padahal enggak kan gitu. Tuhan, aku tahu siapa yang banyak hutangnya yang akan lebih mengasihi orang itu. Saudaraku, perhatikan kata-kata berikutnya. Ayat yang ke-44. Ayat 44. Dikatakan demikian, saudara perhatikan. Ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, setelah Yesus ngomong yang tadi, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Apa dikatakan? Aku masuk ke rumahmu namun kau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Yang standar, padahal itu standar seorang tamu kalau masuk, maka pemilik rumah orang Yahudi harus siapkan baki air untuk membasuh kakinya. Bahkan menyediakan seorang pembantu untuk membasuh kaki seorang tamu yang telah diundang untuk datang ke sana. Itu standar. Tapi Tuhan berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun kau tidak memberi aku air. Tetapi dia membasahi kakiku. Perhatikan akan. Saudaraku, kalau firman Tuhan menceritakan tentang satu objek yang berulang-ulang, dengarkan akan hal ini. Berarti itu adalah very, very important. Firman Tuhan berkata gini, ia membasuh kakiku, tetapi membasuh kakiku dengan air mata.
Amin. Berarti air matanya nggak berhenti dong. Karena sampai bisa membasuh kaki Yesus. Amin. Dan kemudian menyekanya dengan rambutnya, apa yang disekanya kakinya Yesus. Dan firman Tuhan katakan berikutnya, ayat 45, bantu saya. Ayat 45 berkata demikian, saudara yang kasih. Engkau tidak mencium aku, this is standar. Ini standar tuh orang jauh dia sapa tamunya. Apa istilahnya kita? Cipika-cipiki. Iya, seperti gitu. Tapi firman Tuhan, engkau tidak mencium aku, tetapi aku masuk. Tidak henti-hentinya ia mencium kakiku. Dari kata-kata mencium inilah kata-kata proskuneo. Penyembahan. Gak mampu perempuan ini melihat wajah Yesus. Dia menyembah di kaki Yesus. Karena dia tahu ini agung banget, baik banget. Gak sanggup dia melihat keindahan wajah Kristus yang luar biasa. Karena dia tahu orang dia membayar semua dosaku gitu mahal. Proskuneo, dia di kaki saja. Dia di kaki saja. Tuhan bagimu semua mualah, di kaki aja. Menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, saudaraku, ayat yang berikutnya, saudaraku, ayat berikutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Semuanya di kaki yang dia lakukan karena dia tahu, Tuhan kau baik sekali Tuhan. Yang terendah pun aku siap lakukan Tuhan, yang terbaik terima kasih Tuhan. Dia memberikan segala penyembahannya kepada Tuhan, saudaraku. Dan minyak yang dia berikan, kalau Anda baca ayat Alkitab yang lain, harganya 300 dinar. Gaji 1 tahun. Dia beli minyak itu semuanya. Artinya apa? Tuhan, semua hidupku ini Tuhan sudah kau tebus. Semua hidupku ini adalah penyembahan bagimu. Amin. Dia minyaki kaki Yesus. Dia menyakin. Firman Tuhan berkata, saudaraku, ayat berikutnya bantu saya sampai 47 dikatakan demikian. Sebab aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada dia, kepada Simon, dosanya yang banyak telah diampuni. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah berbuat banyak. Sama-sama kata-kata berikutnya, sama-sama yuk. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia apa? Berbuat kasih. Saudara ingat, kalau Anda berkata, dosaku kan gak terlalu banyak. Dosaku kan gak seperti orang-orang lain. Saudaraku jangan lihat dosamu. Lihat harga pembayaran yang Yesus sudah bayar itu begitu mahal. Maka hatimu akan berbeda. Tapi kalau kau banding-bandingkan dengan orang lain, aku gak seperti si Anu. Aku lebih setia daripada si Anu. Aku lebih baik daripada si Anu. Si Anu banyak cerita, aku sedikit cerita. Saudaraku yang kasih. Oh, sebenarnya. Kalau Anda banding-bandingkan dirimu dengan diri orang lain, saudaraku, engkau gak akan masuk ke dalam pewahyuan itu. Karena yang paling penting adalah bukan berapa banyak atau sedikit dosamu, tetapi berapa mahal yang Yesus sudah korbankan. Tadi saya katakan sedikit pun dosamu tetap ke dalam api neraka. Sedikit pun dosamu tetap adalah kematian yang kekal. Tapi untuk sedikit dan banyaknya dosamu, Yesus telah bayar dengan harga yang sangat mahal. Jadi yang Anda lihat apa? Harga yang sangat mahal. Jadi Anda gak bisa beda, aku lebih baik daripada si Anu. Anda gak akan terima, gak akan nikmatin kasih itu. Karena Anda punya kemegahan sendiri. Anda gak akan nikmati betapa besarnya cinta Tuhan. Karena Anda masih punya kemegahan dirimu sendiri. Gitu ya. Tapi saudara lihat, seorang wanita ini, firman Tuhan berkata, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Perempuan ini saudaraku, mindsetnya berkata gini, dia ngerti banget, dosaku terlalu banyak. Dan dia sudah ampuni aku begitu banyak. Dia sudah ampuni aku begitu banyak. Karena dia tahu dia diampuni begitu banyak. Aktualisasi kasihnya itu begitu besar. Yang percaya katakan amin. Saya diberkati banget nih renungkan beberapa waktu ini. Saudaraku. Jadi saya mau dorong kepada setiap jemaat Tuhan.
lihat mahalnya harga pembayaran Yesus itu. Lihat harganya. Amin, saudaraku. Sehingga kita gak punya dasar. Aku udah bikin gini, aku udah bikin gini, aku udah bikin gini. Tapi gak gitu. Harga pembayaran yang luar biasa mahal. Saya begini, saudaraku, teguhkan Tuhan. Aku percaya kalian ini semua adalah orang-orang yang sangat dikasih Tuhan. Tuhan katakan gitu dalam hati saya. Anakku, orang yang di hadapanmu adalah orang yang sangat kukasihi. Aku gak pernah mati bagi kalian. Tapi Yesus yang mati bagi setiap kita semuanya. Sebenarnya yang saya percaya, doa yang Tuhan berikan dalam hati saya. Waktu saat kalian melihat harga pembayaran yang luar biasa mahal. Kalian pun makin jatuh cinta sama Tuhan. Jatuh hati sama Tuhan. Tuhan, makasih Tuhan. Harga yang luar biasa mahal. Amin. Ini terjadi kepada kepada Paulus. Dulu saya pernah tanya begini sama teman-teman mahasiswa saya. Karena sebagian teman mahasiswa saya di teknik sipil, sebagian ternyata jadi pendeta sekarang. Setelah saya jadi pendeta, ada lagi teman dari teknik sipil, dari pendeta. Adik kelas saya jadi pendeta lagi. Ternyata kami di teknik sipil jadi lebih tahu arti proyek itu. Proyek yang lebih daripada triliunan rupiah. Yaitu proyek hidup yang kekal. Amin Enos. Jangan-jangan si Enos mau masuk dalam proyek hidup yang kekal ini. Nah saudaraku yang kasih. Nah saya perhatikan. Itu yang terjadi pada Saulus. Perhatikan ya. 1 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang ke-15. Perhatikan akan hal ini. Saya tanya sama teman-teman saya kuliah begini. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa Paulus melayani sedemikian rupa? Kalau Anda baca di kitab Korintus dikatakan 5 kali kapalnya karam. Oleh karena pelayanan ini ya, bukan karena touring. 5 kali kapalnya karam. Coba Anda dalam pelayanan sekali karam. Mungkin beberapa orang tanya gini, yang udah gak sayang ya lagi kau Tuhan sama aku. Kenapa ini yang ku alami? Kan gitu kan? Yang udah gak sayangnya lagi kau Tuhan. Di mana kebesaranmu Tuhan? Kita mungkin seperti begitu. Dari situ kan lahir lagu Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Tahu lagu itu dari siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Waktu saat murid Tuhan Yesus diterpa badai perahunya, mereka bilang sama Yesus, Tuhan kau gak peduli ya kalau kita akan binasa. Saya tahu dari situ mungkin lahir lagu Allah mengerti, Allah peduli. Dari murid-murid Tuhan Yesus. Nah saudaraku, Paulus saudaraku 5 kali karam, kapalnya karam. Berapa kali dia didera. Didera itu dicambuk saudaraku yang kekasih. Dan sering sekali dia berpuasa. Karena gak bisa makan kali saat itu saudaraku yang kasih. Dia mengalami hal-hal yang sulit secara fisik. Saudaraku yang kasih. Dalam pelayanannya dia katakan aku mencukupkan diri dengan apa yang aku kerjakan dan yang lain-lainnya saudaraku yang kasih. Dan firman Tuhan berkata, tetapi celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Maksudnya Paulus berkata gini, rugi banget kalau aku tidak memberitakan Injil. Walaupun di tengah-tengah deraan, terpaan, tantangan yang begitu hebat itu saudaraku yang kasih. Pertanyaannya, kenapa Paulus, saya tanya kenapa Paulus beda hatinya, beda cintanya kepada Tuhan dibandingkan mungkin dengan yang lain. Teman-teman saya tanya mereka. Jawaban salah satu teman saya yang sekarang jadi pendeta di Papua. Dulu teman saya pendeta Papua ini dia yang mengundang saya pertama kali datang ke Papua. Saya sedikit cerita, kenapa saya diundang ke Papua pertama kali. Karena dulu saya doakan masuk pegawai negeri. Saya udah lupa doa saya. Tapi setelah dia jadi menjabat di pegawai negeri, ditanya saya. Bisa datang ke Papua. Loh ngapain aku ke Papua? Enggak, aku pengen mengucapkan syukur aja. Kan dulu Laek yang doakan aku masuk pegawai negeri. Sekarang aku udah pegawai negeri loh katanya kan. Aku aja udah lupa. Aku pegawai negeri, aku kirim ya tiket Laek katanya. Oke lah aku datang.
Dikirimnya tiket Garuda. Wah, this is the first time, tiket Garuda. One way itu aku ingat 6 juta. Kali itu berapa tahun yang lalu. Jadi harga Garuda selalu terdepan. Dari dulu udah 6 juta. Perginya 6 juta, pulangnya 6 juta gitu kan. Dia bayarin saya. Nah, orang yang sama ini sekarang jadi pendeta. Haleluya. Ternyata rumah yang saya singgahi jadi pendeta. Yo, rumah siapa yang mau saya singgahi? Biar jadi. Nah, saudaraku cerita gitu. Dan kemudian saya tanya, dia jawab begini. Nah, dia menjawab seperti begini. Dia menjawab, Pastor, dia itu sungguh-sungguh karena Tuhan sendiri yang datang kepada dia dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Gitu. Jadi dia pakai itu. Oh, karena dia didatangi Tuhan secara langsung. Apa bedanya dengan si Petrus, si Thomas? 3,5 tahun Yesus sama-sama dengan mereka. Jadi bukan itu rahasianya. Rahasianya 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang 15 dikatakan begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan. Katakan amin. Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus nyadarin akan hal itu, saudara yang kasih. Saya mau tanya kepada Anda, apakah karena dia udah ngadakan survei? Apakah dia udah membuat kuesioner ke seluruh dunia bahwa dia adalah paling berdosa? Enggak, saudaraku yang kasih. Saya percaya di atas Saulus banyak orang yang lebih bejat daripada dia. Banyak orang yang lebih melakukan kejahatan dibandingkan dengan dia. Tapi firman Tuhan berkata, di antara orang berdosa itu, akulah yang paling berdosa. Kenapa? Yang dia lihat untuk dosaku, Yesusku harus mati. Pembayaran itu yang Paulus lihat, bukan jenis dosanya. Pembayaran yang mahal itu yang Paulus lihat. Dan itu begitu dibukakan baginya. Untuk aku Yesus harus mati. Pembayarannya itu luar biasa besar. Makanya dia katakan, Tuhan akulah yang paling berdosa. Karena dia lihat pembayaran yang luar biasa mahal. Sejak saya tahu ini, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, akulah yang paling berdosa. Kenapa saudaraku? Kulihat pembayaran Kristus. Mahal kali Tuhan kau bayar dosaku, mahal kali. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Aku lihat Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, aku karena dosaku Tuhan, kau mati sampai dengan harga yang begitu mahal, kau mati. Dan itu yang menjadikan Paulus katakan, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Pewahyu ini luar biasa. Saya ingin pewahyu ini terbuka kepada setiap kita semuanya. Betapa mahalnya, betapa berharganya korban yang Yesus lakukan untuk membayar, untuk menebus kita. Amin, saudaraku. Ayat yang terakhir 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Dikatakan begini. Tetapi kasih karunia, karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku
tidak sia-sia. Firman Tuhan kata, semuanya kan karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan firman Tuhan katakan begini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kenapa Paulus bekerja lebih keras daripada semuanya? Ayat di atasnya, perhatikan ayat yang di atasnya, ayat yang ke-9. Dikatakan demikian firman Tuhan, ayat 9. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Oke? Ayat yang ke-7 deh, biar Anda bisa dapat konteksnya. Selanjutnya, ayat di atasnya kan Paulus sedang cerita, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang 120 ya menampakkan diri kepada Kefas dan yang lain-lainnya. Kemudian ayat ini berkata, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Next, ayat yang ke-8 dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Kenapa saudaraku? Firman Tuhan berkata begini, ayat 9 berkata demikian. Karena akulah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat. Jadi Paulus bilang begini saudaraku, dari antara semua rasul akulah yang paling hina dari semua rasul. Artinya kenapa? Karena dia tahu harga pembayaran Yesus untuk semua dosanya itu. Bukan karena prestasi dia, enggak. Prestasi dia lebih bagus daripada semua rasul. Amin. Karena dia, saudaraku, menuliskan 2/3 Alkitab, saudaraku yang kekasih. Dia pergi ke bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Sebagian besar rasul tinggal di tengah-tengah bangsa Yahudi. Kecuali misalnya contoh beberapa kalau Anda pelajar tentang Thomas, kemudian tentang Yohanes. Yohanes akhirnya ke India, yang lain seperti begitu. Tetapi saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata, Paulus terus prestasi gak kurang dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Tapi Paulus berkata, dari antara rasul akulah yang paling hina. Kenapa yang paling hina? Sekali lagi karena dia menerima pewahyuan betapa mahalnya harga yang Yesus bayar untuk dirinya. Amin. Makanya dia katakan ayat yang ke-10 itu, ayat 10 berkata demikian. Tetapi karena kasih karunia, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Katakan bersama-sama, tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku. Amin. Melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Amin, saudaraku. Saya berdoa hari ini mata kita celik. Mari kita sama-sama berdiri saudara yang kasih. Saya undang pemain musik kita maju ke depan. Haleluya. Saya ingin nyanyikan satu lagu untuk kita semuanya. Haleluya. Yuk kita sebentar pejamkan mata kita. Jesus, thank you Jesus. Ucapkan syukur buat harga penebusan Yesus. Ucapkan syukur. Tuhan, aku berdoa celikkan mata kami untuk melihat harga-Mu. Celikkan mata kami untuk melihat korban-Mu Bapa di kayu salib. Kau melihat anak-Mu luka salib yang dia pikul. Hanya oleh karena pembayaran atas setiap kami semuanya. Celikkan mata kami Tuhan melihat betapa kasih-Mu yang begitu hebat atas kami. Segarkan hati kami melihat akan kasih-Mu yang luar biasa. Baharui hati kami untuk melihat kasih-Mu yang luar biasa. Yang lemah Tuhan teguhkan. Yang buta Tuhan celikkan mata kami Tuhan melihat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu yang hebat.
Kau rela memberikan segala-galanya yang kau punyai untuk kami Bapa. Kau melihat wajah kami, kau memperhatikan kami. Sehingga kau rela mengorbankan anakmu yang tunggal. Pembayaran yang luar biasa mahal. Celikan mata kami kalau kami ada dalam karya penebusan-Mu oleh karena harga yang begitu mahal. Lebih mahal daripada semuanya, semua daripada jagat raya, lebih mahal daripada segala semesta. Kau rela memberikan anakmu yang tunggal. Bapa, jamah kami semuanya. Terima kasih. Dan aku berdoa Tuhan, setiap kami melihat korban-Mu yang begitu mahal. Bukan darah yang murah, bukan korban yang murah Engkau membayar kami. Tapi dengan hidup-Mu Engkau membayar kami ya Tuhan. Terima kasih. Engkau telah membeli kami dari dunia ini. Engkau telah membeli kami dari dosa. Kami milik kepunyaan-Mu. Menjadi anak-anak-Mu. Menjadi duta-duta-Mu. Ahli waris dalam Engkau. Terima kasih buat karya-Mu yang besar. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik dosa. Kamu bukan milik daripada dunia ini. Kau milik Bapamu yang begitu baik. Bapa yang mengasihimu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus.